Ketemu lagi dalam channel saya yang semakin campur aduk ini. Ya, saat ini saya berada di mana ini? Di depan pengadilan agama, menunggu antrian sidang. Dan daripada berdiam diri, ngelamun, ya mending saya buat video. Barangkali ini bermanfaat, memberikan sedikit tips buat Anda, para pencari keadilan. Dalam video saya kali ini, saya akan membagikan tips mudah bagaimana cara mengajukan gugatan cerai sendiri ke pengadilan agama. Gimana caranya? Ayo ikuti terus video saya. Menurut undang-undang, tujuan perkawinan itu sebenarnya adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di hampir setiap agama, tujuan perkawinan kurang lebih juga seperti itu. Tapi ya apa daya ya, manusia itu hanya bisa merencanakan, dan akhirnya hanya Tuhan yang menentukan apakah keluarga kita bisa kekal hingga akhir hayat, atau memang jodoh kita cuma sampai di sini, seperti lagu itu loh. Nah, jika memang rumah tangga sudah di ujung tanduk dan tidak bisa lagi diperbaiki, mungkin lebih baik untuk diakhiri. Walaupun mengakhiri hubungan rumah tangga, hubungan keluarga dalam hal ini adalah hubungan pernikahan, maksud saya, bahwa mengakhiri hubungan pernikahan itu adalah suatu upaya terakhir jika memang upaya-upaya mediasi merujukkan kembali itu sudah tidak berhasil. Jadi ya jalan satu-satunya memang harus digugat. Kalau orang Jawa bilang diresiki gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kadang kita ingin menguasakan perkara cerai kita ke pengacara. Namun ada juga yang ingin mengurus sendiri atau mendaftarkan sendiri gugatan kita ke pengadilan agama setempat. Pengadilan agama kenapa? Karena ini khusus untuk yang beragama muslim. Kalau non muslim ngajukan gugatannya ke pengadilan negeri. Jadi sebelum saya bahas lebih lanjut, ini khusus untuk yang beragama muslim, yang nikahnya secara Islam. Nah, caranya itu cukup mudah. Jadi jika memang Anda sudah mantap hati untuk menggugat suami atau istri Anda, maka bawa berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan itu ke pengadilan agama tempat di mana Anda tinggal. Nah, di sini ada perbedaan. Jika yang mengajukan wanita, maka gugatan bisa dilakukan di pengadilan tempat si istri tersebut tinggal atau di tempat suami tinggal. Namun jika yang mengajukan adalah suami, maka gugatan hanya bisa dilakukan di tempat si istri tinggal. Seperti itu. Apa saja yang perlu kita bawa? Jadi dalam video saya sebelumnya sudah saya bahas apa saja berkas-berkas yang diperlukan untuk mengajukan gugatan cerai. Dalam video saya yang ini bisa Anda cek. Nah, jika Anda di luar negeri, yang menggugat itu posisi di luar negeri, maka ya tetap harus pakai pengacara, karena tidak bisa diwakilkan kepada saudara atau teman yang bukan seorang pengacara. Untuk Anda yang berada di luar negeri, syaratnya adalah seperti dalam video saya yang ini. Oke, bisa dicek. Selanjutnya, setelah berkas itu
di bawah, berkas yang asli yang utama ya, berkas asli kemudian difotokopi rangkap 5. Kelebihan nggak apa-apa lah daripada kurang, karena belum tentu di pengadilan itu dekat dengan fotokopian. Nah, bawa berkas-berkas tersebut ke bagian informasi di pengadilan agama. Kemudian nanti dari informasi tersebut akan mengarahkan Anda, maksudnya jika berkas-berkas tersebut dirasa sudah cukup, akan diarahkan ke bagian pendaftaran. Nah, di bagian pendaftaran tersebut akan dicek sekali lagi berkas-berkasnya. Jika memang sudah cukup, Anda akan disarankan membuat gugatan. Jika Anda sudah punya gugatannya dari rumah, ya dibawa langsung didaftarkan. Namun jika Anda belum punya gugatan, maka bagian pendaftaran akan mengarahkan lagi ke bagian pos bakum. Setelah sebelumnya Anda dikasih reng-rengan biaya panjar perkara. Biaya panjar ini adalah biaya untuk menggugat itu, untuk manggil tergugat dan lain-lain sebagainya. Anda akan diberi kwitansi untuk dibayarkan sejumlah uang tertentu untuk dibayarkan ke bagian bank atau bagian kasir di pengadilan agama tersebut. Setelah Anda membayar, baru berkas Anda yang belum ada gugatannya tadi ya, itu dibawa ke pos bakum. Biasanya pos bakum itu ada juga di dalam pengadilan, pasti ada lah. Di pos bakum itu nanti Anda akan ditanya-tanya mengenai suami Anda sekarang posisi di mana, kemudian kenapa Anda mengajukan cerai, apa kesalahan dia, dan lain-lain lah. Intinya tentang dasar-dasar dari gugatan yang Anda ajukan tersebut. Nah, dari pos bakum itu jika sudah selesai, gugatannya sudah di print, sudah selesai, maka Anda kembali lagi ke bagian pendaftaran untuk menyetorkan gugatan tersebut. Kemudian di pendaftaran itu nanti akan ditunjukkan juga fotokopi berkas-berkas mana saja yang harus dilegeskan di kantor pos. Maksudnya fotokopi itu tadi diberi materai, kemudian distempel oleh bagian kantor pos. Nggak usah takut, biasanya di pengadilan-pengadilan itu sudah ada kantor posnya, maksudnya stand dari kantor pos. Jadi Anda tidak harus keluar dari kantor pengadilan untuk datang ke kantor pos. Itu nanti disediakan juga di situ sudah ada kantor pos untuk meleges berkas-berkas fotokopi yang akan disetorkan untuk gugatan tadi. Nah, setelah selesai berkas semua sudah masuk, gugatan sudah ada, maka Anda tinggal menunggu. Biasanya itu nanti diarahkan oleh bagian pendaftaran untuk ditunggu beberapa saat. Anda menunggu di situ, jangan pulang dulu, nanti akan ada relas atau panggilan atau jadwal sidangnya. Jadi nanti akan keluar untuk sidang pertamanya kapan. Atau kalau bagian pendaftaran mengarahkan boleh ditinggal pulang, ya silahkan ditinggal pulang. Nanti untuk relas panggilannya akan dikirim ke rumah, seperti itu. Jadi cukup mudah kan kalau daftar sendiri. Dan jangan lupa, ini hanya untuk Anda yang berada di Indonesia. Jadi Anda bisa mendaftar sendiri, karena nantinya saat mediasi Anda juga harus datang, saat jawab jinawab Anda juga harus datang, dan hingga akhir persidangan tersebut Anda harus datang terus kalau Anda sebagai penggugat. Karena ketidakhadiran Anda saat sidang itu akan berpengaruh juga sebagai pertimbangan hakim. Oke, jadi semoga video saya ini bermanfaat. Di sela-sela saya menunggu antrian sidang, saya membuat video ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi tambah pengetahuan buat Anda. Dan jangan lupa subscribe channel saya ini dan like video saya. Dan jika barangkali ini berguna untuk orang lain, jangan lupa share. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.